Silahkan bergabung bersama kita. Mantap. Selanjutnya juga kita punya CEO dari IDN Media, Bapak Winston Utomo. Silahkan boleh bergabung Pak Titan, kemudian Pak Winston. Ya, tepuk tangan dong untuk Pak Titan dan juga Pak Winston. Silahkan boleh bergabung bersama kita. Selanjutnya kita undang juga Direktur MNC Pictures Bapak Phil Riyadi Kusmara. Setelah Bapak Philri, kami persilakan kita juga mengundang Head of Movie MNC Pictures dan juga produser dari film Sri Mulat Hidup Memang Komedi Bapak Emilka Haidir. Silahkan Pak Emilka. Juga kita undang ini dia sutradara dari film Sri Mulat Hidup Memang Komedi dan juga Head of IDN Pictures Fajar Nugros. Mas Nugros akan masuk dengan khas Sri Mulat bercandaan. Ini dia jajaran filmmakers yang bersama dengan kita. Selanjutnya berikan tepuk tangan untuk jajaran cast yang sudah hadir pada siang hari ini menyapa teman-teman media dan tamu undangan yang hadir di press conference kita pada siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Yang pertama ada Indah Permatasari. Selanjutnya kita juga punya Alang El Gibran. Lalu ada Erika Kerlina. Selanjutnya Dimas Anggara. Ada Morgan Oi. Zulfa Maharani. Ibnu Jamil. Erik Estrada. Selanjutnya juga kita punya ada Naima Al-Jufri. Ada Teguh Rifnu Wikana. Selanjutnya kita juga punya Mas Rukman Rosadi. Ada Omara Estegral, Ray Sidik, Aldo Gudel, dan juga David Nurbianto. Dan juga tentunya ada kejutan yang super spesial untuk teman-teman media hari ini. Kita undang dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Eko Sabutro selaku putra pendiri dari Sri Mulat. Orang dari almarhum Bapak Tugu dan juga almarhum Ibu Juju, silakan bersama kita. Bapak Eko bergabung bersama dengan kita. Iya. Silakan boleh di sebelah Pak Filri. Ya, iya. Dan sekali lagi teman-teman media berikan tepuk tangan dong yang paling meriah untuk seluruh tim dari film Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Menarik, baru aja teman-teman media selesai menonton dan sangat luar biasa respons dari teman-teman media dan juga tamu undangan di siang hari ini. Mungkin pertama kita akan ngobrol dengan Bapak Titan. Pak Titan, akhirnya hari ini tayang Pak di sini untuk teman-teman media untuk press screening. Dan tadi sangat luar biasa Pak respon dari teman-teman media dan tamu undangan. Yang mau disampaikan Pak, mengembalikan lagi nama dan juga mengembalikan lagi memori pada Sri Mulat kepada teman-teman media yang baru saja menonton. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sekali kehadirannya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang tadi ditonton bisa tersampaikan dengan sendirinya bahwa memang ini adalah satu tontonan yang memang wajib dan unik gitu ya, berkat tangan dinginnya Mas Fajar. Karena kesehariannya Mas Fajar sendiri sudah sangat Sri Mulat gitu ya. Kalau meeting sama saya sangat Sri Mulat sekali, kadang-kadang lupa kursi dan sebagainya. Hidup memang komedi. Itu saja, nggak berpanjang lebar. Tapi yang jelas sih semoga apa yang tadi teman-teman saksikan di sini bisa disampaikan ke semua bahwa memang kenangan Sri Mulat itu semua orang punya preferensinya sendiri, dan apa yang kita lihat tadi pasti semua menyadari bahwa oh ini ternyata Sri Mulat yang mulai gitu ya. Terima kasih juga buat partner saya Pak Winston dan teman-teman artis, juga Mas Eko. Mas Eko mana? Ada tadi ya Mas Eko? Ada di sebelah kiri Mas Eko juga untuk persahabatan yang sudah sekian lama dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Siap, tepuk tangan untuk Pak Titan, terima kasih.
Kita ke Pak Winston. Pak Winston, ini menarik sebelum rilis di seluruh Indonesia. Film Sri Mulat Hidup Memang Komedi juga akan melakukan selain gala premier di Jakarta hari ini, akan melakukan juga gala premier di Surabaya di tanggal 18 November mendatang. Apakah ini menjadi bagian juga dari penghormatan untuk warga Surabaya? Memang menjadi salah satu kota bersejarah juga dalam perjalanan Sri Mulat. Pak Winston, silakan. Iya, thank you Des. Selamat sore teman-teman semua. Surabaya memang kota yang spesial ya kalau buat saya, karena saya lahir dan besar dari Surabaya. Idea Media juga lahir dan besar dari Surabaya. Tapi yang lebih penting lagi, dalam perjalanan Sri Mulat ini banyak sekali orang Surabaya yang memiliki memori dan kenangan indah dengan Sri Mulat sejak puluhan tahun terakhir. Jadi benar ini merupakan bentuk penghormatan kita terhadap Sri Mulat, dan juga khususnya kepada fans-fans Sri Mulat di Surabaya dan Jawa Timur. Kita berharap dengan adanya acara gala premier Sri Mulat Hidup Memang Komedi di Surabaya, ini juga sebagai bentuk kita untuk mengapresiasi mereka semua, dan semoga dapat diterima dengan baik, tidak hanya di Jakarta, Jawa Tengah, tapi juga Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Winston. Sebelum ke jajaran yang lain, kita mau ke Pak Eko. Pak Eko ini menarik sekali karena di press conference sebelumnya juga Pak bercerita Pak, jajaran Filmmakers dan juga jajaran cast ini sangat luar biasa, apresiasi. Gak cuma dari penonton tapi juga jajaran cast yang ada di sini. Pak Eko melihatnya seperti apa? Sebentar lagi tayang film Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi seperti apa namanya janji dari Pak Titan dan Pak Minister bahwa tahun ini bakal ditayangkan, ternyata memang benar. Artinya kami semua bersyukur tahun ini sudah bisa terselesaikan karena masyarakat sebagian besar menanti-nanti. Yang kemarin udah nonton episode pertama itu menanti-nanti kapan yang kedua, selalu menanti itu. Ternyata sekarang bisa digelar kembali dan untuk melengkapi sisa episode yang kemarin. Pak Eko boleh komentar dulu dengan jajaran cast yang sangat luar biasa. Pak Eko melihatnya seperti apa Pak? Silakan. Mereka semua luar biasa, benar-benar luar biasa. Karena dari nol saya ikut membantu melatih bersama Pak Mas Rosa, Mas Nugros, kemudian waktu syuting saya ikut mendampingi Mas Nugros. Mereka luar biasa sekali. Tepuk tangan dong sekali lagi kalau gitu untuk jajaran cast. Kita ke Pak Filri, terima kasih Pak Eko. Pak Filri, harapannya apa Pak? Ini bentar lagi akan tayang, tadi pecah banget di studio ini Pak Filri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya sama seperti yang sekarang sudah terjadi. Penonton pulang dari bioskop dengan hati yang senang, ketawa-ketawa. Harapan berikutnya sebagai produser tentu berharapnya setelah pertama kali ketawa, berikutnya ingin ketawa lagi ya tinggal nonton Sri Mulat lagi gitu. Jadi ini sarana yang murah meriah untuk masyarakat melepaskan rasa penatnya, melepaskan rasa tekanannya, ketawa-ketawa, nonton aja Sri Mulat gitu. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Pak Filri. Terima kasih Pak Filri. Ke Mas Emil, selaku produser juga dari film Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Mas Emil sebelumnya ketemu dengan teman-teman media. Mas Emil menjanjikan banyak kejutan dan ternyata terbukti. Tepuk tangan dong. Ini sangat luar biasa. Jadi memang udah disiapkan kah kejutan ini untuk pecah tawa penonton dan juga menghibur tentunya di film ini Mas, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti beberapa pertemuan kita di awal dulu, saya sempat mau spill ke teman-teman kejutan apa yang akan kita hadirkan di sebulan hidup memang komedinya. Mungkin tadi teman-teman udah lihat sendiri kan, saya nggak perlu detail lagi, dan saya rasa kejutan-kejutan ini akan menjadi flavor yang sangat baik untuk film ini dan membuat film ini jadi lebih hidup, lebih feel good movie, dan lebih menghibur kita untuk kondisi-kondisi seperti saat ini. Siap. Itu dia. Mas Emil, tepuk tangan dong untuk Mas Emilnya. Terima kasih. Menarik, kita ke Mas Fajar Nugroho sebagai sutradara. Tepuk tangan dong untuk Mas Fajar. Mas, ini tadi sungguh luar biasa pengalaman kita, experience nonton bareng-bareng di sini. Tantangannya pengen tahu Mas seperti apa meramunya formula yang Mas Fajar Nugroho ciptakan sehingga semua cast yang ada di sini mendeliver dengan sangat luar biasa dan penonton pun
kena banget dengan apa yang disampaikan. Silakan Mas Nugros. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Saya bersyukur sekali bisa menyelesaikan film ini ya. Ini privilege banget bisa memfilmkan Sri Mulat gitu yang teman saya nonton walaupun sudah di Indosiar nontonnya dari TV gitu. Dan saya terima kasih ke Mas Koko yang mempercayakan film ini, kemudian membantu dari awal sampai akhir, mengingatkan kembali kisah-kisah Sri Mulat, bagaimana di belakang panggung mereka gitu. Juga ke Pak Titan, Pak Firly, Mas Emilka, Winston, dan Santi yang memberikan ruang bagi saya untuk meramu semua adegan sejarahnya gitu dan mengizinkan untuk dijadikan satu cerita panjang gitu. Juga ke teman-teman aktor-aktor yang ikut gila semua ini kayaknya kayak ada susah ngumpulin mereka dan sudah 2 tahun dan mereka meluangkan waktu untuk hadir di sini merilis kembali film ini yang baru ini. Ya, itu aja. Terima kasih sekali. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Nugros. Mas, tapi penasaran lebih susah menciptakan dari karakter-karakter mendeliver di tiap karakter yang diciptakan atau menciptakan kelucuan-kelucuan ya Mas di dalam film ini? Ini sangat sedikit complicated karena komedinya harus sesuai karakter masing-masing. Ya. Ini komedinya Pak Tarsan, ini komedinya Basuki, gitu nggak bisa kadang-kadang jadi dan harus ada sesuai dengan sejarahnya gitu. Presiden nelpon kantor polisi untuk membebaskan Sri Mulat itu ada, walaupun bukan tesi ya yang dikeluarin. Tapi part-part itu kita masukkan dan kita jahit, kemudian bagaimana karakter ini mereka harus belajar menjadi orang Jawa dulu, baru setelah menjadi orang Jawa baru mereka menjadi karakter Sri Mulat gitu. Dan ketika sudah reading, ketika saya ngasih tahu joke-nya mereka kayaknya itu bukan Tarsan ya, itu kayaknya Basuki yang ngomong begitu. Jadi mereka sudah hidup masing-masing di karakternya. Dan setelah 2 tahun mungkin nggak tahu mereka susah payah untuk membebaskan diri dari karakter-karakter itu apa enggak gitu. Tapi semua komedinya yang ada di film ini adalah komedi yang ada di Sri Mulat. Mas Koko yang ngasih tahu biasanya Sri Mulat begini, Sri Mulat begitu. Kita mikirin gimana bisa menjadikan satu cerita, bagaimana gegar budaya orang Jawa pertama kali ke ibu kota, dari panggung harus tampil di depan kamera, pasti ada demam apa ya istilahnya, demam kamera ya, bukan demam panggung lah, orang panggung, demam gagap teknologi terhadap gagap budaya terhadap teknologi gitu. Ada culture shocknya, mereka nggak tahu harus gimana gitu. Itu kita rekam semua gitu. Dan kita membangun panggung Sri Mulat di TVRI persis seperti yang dulu dipakai di TVRI. Juga kostum-kostumnya persis. Jadi panggung terakhir di bagian terakhir filmnya itu persis kita meremake total ceritanya. Wow, tepuk tangan dong untuk Mas Fajar Wilas, terima kasih. Kita ke beberapa jajaran cast yang juga sudah hadir hari ini, tampil sangat luar biasa. Mungkin pertama kita ke Elang El Gibran, tepuk tangan untuk Elang dong. Elang ini ini sangat luar biasa perjalanannya juga ada di sini. Elang boleh ceritain semua keseruan pada saat proses dan akhirnya hari ini dipertontonkan ke teman-teman media. Untuk seorang Elang, film Sri Mulat ini seperti apa Elang? Silakan. Selamat sore kawan-kawan media yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya bisa bilang ini termasuk salah satu produksi yang sangat personal buat saya gitu, maupun di belakang kamera atau di depan kamera gitu. Karena dari proses juga banyak banget. Mungkin saya tidak akan bisa memerankan kalau misalkan nggak ada kawan-kawan di belakang ini gitu. Karena contohnya waktu di set juga saya nggak harus khawatir respon kawan-kawan akan seperti apa, karena saya juga sangat yakin teman-teman pada waktu itu juga udah jadi karakter mereka masing-masing di dalam gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran apapun gitu, dan sama-sama jadi satu ensemble yang sangat menarik karena kita semua saya rasa main sesuai dengan porsi masing-masing gitu. Dan komedinya juga bahkan di belakang kamera pun banyak lagi komedi, apalagi depan kamera gitu. Siap, Elang El Gibran, tepuk tangan untuk Elang dong. Kita ke Indah juga, Indah pengen nanya ini gimana kalau kamu kan karakternya bang ada di yang aslinya gitu kan, teman-teman di sini memerankan karakter yang ada di Sri Mulat. Untuk seorang Indah beradaptasi dengan jajaran cast yang ada di Sri Mulat ini seperti apa? Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Iya, sebelumnya aku udah pernah cerita sih ya, kalau misalnya
aku nge-build karakter Royani ini butuh waktu banget. Karena jujur aja ini kan karakter fiksi ya. Jadi sangat deg-degan karena teman-teman semua udah punya pegangannya masing-masing, udah punya takarannya masing-masing, udah punya patokannya masing-masing. Tapi kalau aku tuh nggak ada sama sekali. Jadi butuh waktu. Setiap reading itu aku selalu pulang dengan mata kosong. Karena kayak, aduh, aku belum menemukan lagi. Kenapa, Pak? Iya, siap, Pak. Jadi Keluarin aja nggak apa-apa. Jadi selalu deg-degan gitu karena sampai seminggu 2 minggu reading itu aku belum bisa menentukan si Royani ini akan seperti apa gitu. Tapi bersyukur banget juga bertemu dengan teman-teman di sini, sebuah vibes yang luar biasa karena itu sangat membantu juga untuk menjadi lawan main bersama teman-teman di sini. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Ina. Terima kasih. Iya, kita ke Erika, boleh Erika. Erika, kalau Erika tadi Elang bilang gak cuma di depan kamera, di belakang juga bercandaannya teman-teman ini sangat luar biasa. Gimana keseruannya untuk seorang Erika sendiri tergabung di proyek ini? Silakan. Halo teman-teman media, sebelumnya aku mau ucapin makasih banget. Teman-teman media yang kumpul banyak banget, bikin lebih deg-degan lagi ya. Aduh ya, pokoknya ya dari pertanyaan tadi, seseru apa sih sebenarnya di belakang panggung atau selama reading? Ini ada 12 ya, ada 12 aktor dan aktris yang berkumpul di film ini. Menggabungkannya dari awal pertama ketemu sama teman-teman ini agak canggung ya kalau untuk aku. Karena banyak banget senior-senior di belakang, ya ampun. Yang aku pikir harus serius-serius gitu kan, apalagi ini Rifnui kan, aduh. Iya. Jadi aku datang harus, apakah harus salim, harus sujud gitu ya kan. Gimana ya, ternyata enggak. Ternyata emang sosoknya di luarnya terlihatnya emang kayaknya sadis gitu ya. Ternyata aslinya iya, ternyata aslinya emang dari masing-masing karakter di sini ada Sri Mulat di dalamnya. Gitu. Jadi memang apa ya, jiwa kekeluargaan kita waktu kumpul tuh luar biasa banget. Bahkan kita bawa sampai di lokasi syuting, kita benar-benar menjauhkan itu handphone dan kita nggak boleh sama sekali pegang handphone, bahkan menjauhkan dari skrip ya, kita nggak pegang skrip sama sekali loh. Selama syuting kita nggak pegang skrip gitu. Jadi memang waktu selama kita syuting memang waktu kekeluargaannya tuh ada. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Erika, terima kasih. Kita ke Mas Rosman Rosani yang juga sebagai medis ini, dia juga acting coach untuk teman-teman semua yang ada di sini. Mas, ceritakan dong gimana serunya atau bersama dengan jajaran pemain ini, karena kan nggak semua punya background atau nggak semua backgroundnya dari orang Jawa gitu Mas. Nah, dari tiap pemain gimana keseruannya Mas Rosa, silakan. Ya, momen awal ketika diminta untuk jadi acting coach, sebelum tahu siapa yang mau main-main, masih yang main yang jadi pemeran, saya relax aja gitu. Tapi begitu tahu siapa yang main, ini mah kutukan buat saya. Iya, karena mereka bukan orang Jawa, ini bahasanya Jawa. Mereka tubuhnya metropolitan, sementara tubuh-tubuh teman-teman yang Sri Mulat asli bukan tubuh metropolitan. Jadi awal kerja pentingnya adalah bagaimana mereka bisa merasa Jawa, bagaimana tubuh mereka bukan tubuh metropolitan, bukan tubuh ibu kota. Itu kerjaan awal banget. Untuk kemudian setelah perlahan kita bangun kakinya, biar jadi kakinya masing-masing karakter, torsonya jadi torsonya karakter, pikirannya jadi pikiran karakter, perasaannya di pikiran perasaan karakter, sehingga ketika mereka kemudian tumbuh menjadi karakter masing-masing, memang ini menjadi hal yang mudah buat Mas Nugros untuk mau ngapain aja mereka, karena mereka benar-benar selama proses menjalani sampai kemudian ke syuting, mereka paham banget siapa mereka, jalan pikiran mereka, jalan perasaan mereka, sehingga dikasih umpan kayak apa aja mereka bener responnya adalah respon karakter. Jadi apapun bisa jadi komedi buat teman-teman ini gitu. Iya sih, itu dia. Tepuk tangan dong Mas Rosa, terima kasih. Kita ke Morgan, kalau Morgan gimana? Katanya juga ada proses yang luar biasa untuk Morgan mendalami karakter Om Paul di sini, Morgan. Ceritakan boleh ke teman-teman media, silakan. Iya, selamat sore semua teman-teman media yang hadir, terima kasih. Prosesnya karena saya bukan ODGJ. Orang dengan geng Jawa ya. Oh iya itu maksudku. Iya. Itu. Jangan seuzon dulu ya. Betul.
Ya karena bukan ODGJ, jadi awal-awalnya sih saya tahu, oh Sri Mulat nih akan dibikin, ya udahlah nggak ada ekspektasi ya, karena nggak casting juga gitu, karena emang sangat jauh gitu, bukan orang Jawa backgroundnya. Tapi tiba-tiba ditelepon sama Mas Nugros, serius? Apa nggak salah, film lain kali gitu. Tapi akhirnya dikasih tahu kalau misalnya harus memegang tanggung jawab sebagai Bung Paul, itu prosesnya luar biasa sih. Untungnya dibantu banget sama teman-teman, sama Mas Rosa terkecuali yang sudah banyak membantu ngasih input ya. Karena jujur referensi Bung Paul itu videonya buram kalau di YouTube, fotonya juga buram kalau di Google, kayak titik-titik doang gitu. Jadi aduh gimana nge-searchnya referensi karakternya gitu. Jadi banyak dapat informasi sih sebenarnya. Saya risetnya dari informasi Mas Nugros, Mas Rosa, Mas Koko, teman-teman juga bantuin. Terus ada senior saya juga bantuin saya, Mas Rifno Wikana. Iya, Mas Rifno Wikana tuh ada pada saat proses itu kayak ngasih satu link video gitu. Saya udah ngubek-ngubek YouTube tuh nggak nemu, senior saya yang nemu. Akhirnya saya dikasih lihat yang Bung Paulnya porsinya lebih banyak dan bukan jadi Dracula. Gitu. Jadi itu sih sangat membantu ya, karena kebanyakan kalau misalnya di Google gitu atau di YouTube kebanyakan beliau jadi Dracula. Masa saya jadi Dracula terus gitu kan. Bung Paulnya kan masih ada hidup di luar panggung kan, atau di luar kamera gitu. Itu sih sangat banyak membantu teman-teman. Morgan, tepuk tangan untuk Morgan. Thank you. Kita kayak Dimas Anggara juga, Dimas dapat informasi juga kalau Dimas bahkan nggak terlalu lengkap dengan bercandaannya ya, candaan Sri Mulat awalnya. Nah ini pada saat proses adaptasinya berarti untuk seorang Dimas Anggara seperti apa? Oh jangan. Gimana? Yang pertama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada MNC dan IDN yang sudah mempercayai kami. Udah tahu dong nomor teleponnya, kan? Sama teman-teman di media semua terima kasih. Ya kalau saya berbeda sendiri sama teman-teman yang ada di sini. Mereka semua memang banyak banget dapat input dari saya. Terima kasih. Saya sebagai orang Jawa, saya bantu teman-teman lah, gitu kan. Yang pasti sih saya berterima kasih sama Mas Fajar, sama Mas Rosa dan teman-teman cast semua. Karena berkat mereka semua, saya bisa menjadi karakter Pak Timbul. Kenapa kayak ketawa dari Erika nih? Ada apa? Ada yang gak terlupakan dari proses syuting atau apa? Boleh dong ceritain. Gak terima gitu lah kayaknya nih. Gimana Erika? Boleh? Enggak, setiap dia ngomong tuh jadi inget waktu masa-masa di panggung solo itu loh. Dia sendiri yang jiwanya paling Pak Timbul banget gitu. Oke. Emang boleh Sri Mulat itu? Emang boleh. Dan itu ada di Dimas Anggara ya? Iya, di panggung solo itu ingat kan? Yang keren banget. Siap. Luar biasa pokoknya Dimas Anggara. Ada lagi nih yang mau ditambahin Dimas? Mendingan kayak yang lain aja. Mendingan gitu. Dimas Anggara, tepuk tangan ya untuk Dimas Anggara. Mas Ibnu Jamil, Mas Ibnu cerita dong. Katanya juga salah satu yang paling cepat nih untuk meresap, untuk masuk ke dalam karakternya Om Tarzan nih. Malah justru kalau saya sih nggak jadi kalau nggak salah 1 bulan ya, kurang lebih lah 1 bulan proses kita workshop, ada juga pendalaman karakter. Saya merasa minggu ketiga tuh masih saya bingung, Pak De Tarzan tuh harus gimana ya. Tapi lama-lama begitu Mas Rosa mulai masukin formula-formula ajaibnya, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba di imajinasi saya bayangin Pak De Tarzan tuh, oh kalau jalan begini, oh dia gaya bicaranya begini. Kebetulan juga dipermudah dengan saya kenal juga secara pribadi dengan Pak De Tarzan, saya jadi bisa berhubungan langsung. Dan setelah itu, kalau tadi pertanyaannya juga gimana cara melepasnya atau lama dan segala macam, saya nggak tahu ya, istri saya tuh sampai gedeg banget melihat saya. Katanya saya menjadi pribadi yang berbeda. Kita juga kali. Oh, ya. Ya soalnya kan saya nggak nanya istri kamu. Saya nggak tahu istri kamu gimana. Yang saya tahu istri saya sih. Orang rumah tuh pokoknya agak sedikit aneh. Tapi ya udah berjalannya waktu, ya nggak tahu itu cepat atau lambat. Nanti survei dulu ya ke istri. Survei dulu tanya. Siap, Mas Ibnu Jamil. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu Jamil.